Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngabak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Udah lama nggak merasakan kopi yang seenak ini. Kopi Kailasa, Binaan? Bank Indonesia. Iya. Masuk. Harus ada kebanggaan dong. Betul. Karena di masing-masing daerah pasti ada brand-brand tertentu, ada kegiatan ekonomi yang menjadi kebanggaan daerah tersebut. Benar. Dari sekali. Cilacap ada cerita apa ini? Nah, di Cilacap itu ternyata banyak kuliner di sana. Banyak kuliner, banyak restoran, dan mungkin karena tempatnya di pesisir pantai, orang cenderung mungkin menikmati kuliner dengan melihat pemandangan-pemandangan pantai. Wis. Jadi ada cerita apa dari Kita sana? perkenalkan buat kancah sedulur, Iya. karena ini menarik sekali, tapi kita akan elaborasi lagi setelah kita panggil yang satu ini. Siapa gerangan? Orang ngapak, orang kepenak. Oke. Nonton ngopi ngapak, nggak perlu pinjam 100. Yuk, kancah sedulur, mari kita belajar sejenak sama ahlinya kuliner yang punya banyak jurus. Kita sambut Mbak Santi dari Cilacap. Tamu jauh dari Cilacap. Mbak Santi, selamat datang di acara podcast Ngopi Ngabak. Terima kasih. Silakan duduk. Alhamdulillah. Mas Roni, silakan. Iya, jadi Mbak Santi ini sebenarnya apa yang saya dengar banyak main di bidang kuliner. Iya. Tapi tepatnya tentang apa ya? Kita sih sekarang yang terakhir itu di Resto Ayam Seribu Restoran. Rasa namanya. Lainnya juga sebelumnya udah ngawali lama sih, udah sejak tahun 2007. 2007. Di bidang Jadi kalau Di boleh tahu, kuliner. di di kulinernya. Oke. kalau boleh tahu backgroundnya Mbak Santi apa jadinya? Background apa yang nih Pak? Background Roni? pendidikan, Oh, bisnis. Background pendidikannya. Ini bukan mau ada ikutan ke partai kok, nggak perlu ada background Oh, gitu. checking. Saya backgroundnya sebenarnya pekerja Pak Roni. Saya pekerja di pemerintahan masih. Oh, PNS berarti? Iya. Oh, oke. Masih PNS. Jadi dulu kuliahnya di bidang apa? Di ekonomi. Oh, ekonomi. Manajemen. Iya. Lulusan perguruan tinggi di Banyumas atau? Di Jogja, Pak. Oh, Jogja. Iya. Memang aslinya Jogja. Enggak, aslinya malah Sumatera, Pak. Oh. Terus kok bisa terdampar di Cilacap? Dapat suami orang Cilacap, Pak. Oh, lain kali cari suami orang Inggris biar terdamparnya di Inggris. Pengennya gitu. Oh, pengennya gitu. Tapi saya cinta produk-produk dalam negeri, Pak. Oh. Maksudnya produk. Iya, Ianya suami gitu. itu memang nggak lebih dari produk. Produk. Iya, Oke. produk dalam negeri. Oh, jadi setelah tamat sekolah, kuliah, langsung mendaftar jadi PNS. Iya. Itu langsung bekerja. Di mana itu? Di langsung di Cilacap apa di mana? Jogja atau di? Awalnya saya di Sumatera dulu, di Lampung. Oh, di Karena Lampung. sudah jadi PNS dari? PNS Lampung, tapi kan udah kenal suami waktu zaman kuliah, terus menikah, terus saya dibawa ke Cilacap. Akhirnya kerjanya mutasi ke Cilacap. Oh, di bawah itu artinya suka nggak suka harus diusung Iya. di bawahnya. Oke. Jadi bukan atas dasar keikhlasan. Betul. Tapi saya dibawa oleh suami saya. Iya. Iya. Jadi gimana awalnya tiba-tiba mau berwirausaha? Hmm. Apa langsung buat restoran atau gimana awal ceritanya dulu? Dulu sih awalnya karena saya background juga keluarga bukan PNS ya Pak. Ayah ibu memang pedagang, jadi saya dari kecil tuh didikannya udah ngeliat orang tua itu kan sering ngeliat, sering ikut, sering bantu orang tua jualan di toko gitu, jadi udah punya hobi sendiri gitu di bisnis. Apa gitu. berdagang apa kalau boleh tahu? Orang tua saya toko besi di Toko Lampung. besi. Iya. Oke. Jadi udah didikan dari orang tua seperti Wira itu. swasta jadi wira ya, swasta. bukan PNS ya. Bukan. Oke, tapi akhirnya melamar jadi PNS. Iya. Tapi jiwa swastanya itu masih Iya, kuat masih ya. kuat, masih Jadi melekat. sehingga berwira swasta. Iya, betul itu. Apa yang pertama kali ditekuni? Dulu itu pertama kali di Cilacap itu kebab. Jadi tapi dulu masih franchise. Saya tuh dulu viral banget itu. Salah satu franchise kebab itu di Jogja dan kita suka makannya gitu. Terus
kita tertarik, terus lihat pameran franchise itu di Jakarta waktu itu pernah lihat. Akhirnya kita beli itu, tapi ya aduh Beli Beli franchise-nya. franchise. Oke. Tapi ya lumayan jungkir balik dulu. Jadi Karena apa? Karena penjualan atau apa? iya mungkin kalau kebab dulu kan orang belum familiar terlalu ya kenal Pak ya. Andi. Jadi hampir menyerah lah dulu. Padahal kita suatu ketika itu sampai didatengin orang, Mbak, saya dikasih tahu dong infonya franchise-nya di mana, kontaknya gitu. Terus, waduh, saya aja sekarang sepi. Kok ini malah dia mau nyaingin, malah tuh saya malah bilang gini, udahlah Ci, punya saya dibeli aja daripada saya disaingin gitu. Terus akhirnya malah dia mungkin takut ya, duh, kok malah saya suruh beli, berarti nggak jalan menjanjikan ini, nih iya. bisnisnya. Terus? Tapi saya karena background orang tua saya orang bisnis ya, yang orang bisnis itu nggak boleh cepet menyerah, nggak boleh, ya harus tekun lah, harus ditelatenin lah yang namanya bisnis itu. Akhirnya itu selama 5 tahun itu cuma pindah-pindah tempat terus, sampai akhirnya ada satu titik itu kita mengalami benar-benar jaya, benar-benar bahkan omset kita itu se-Indonesia itu tertinggi itu. Wish, Kebab di Cilacap. saya itu di Ini di Cilacap. Di Cilacap. Oh, jadi rumus lokasi itu benar ya? Iya, lokasi dan Oke. harus, kata orang Jawa itu telaten ya Pak ya, harus ditelateni gitu. Tapi apa telaten itu maksudnya apa sih sebenarnya? Ditelaten tuh ya disabarin, walaupun kamu omsetnya kecil, walaupun nggak untung, nggak boleh langsung nyerah, kamu itu harus terus bertahan gitu. Bertahan. Sampai kamu nanti menemukan titik di mana kamu itu akan manen hasilnya dari kesabaran kamu gitu. Tapi kesabarannya 5 tahun. Iya, mungkin lebih malahan itu. Jadi naik itu di tahun kelima berarti? Iya, di tahun kelima itu Itu saya baru ada booming gitu ya? baru ada booming. Apa istimewanya kebab ini? Ini pura-pura nggak tahu, Iya, padahal iya. kita baru habis makan kebabnya. Ini kan penonton nggak tahu bahwa kita tadi habis makan kebabnya ya, sorry ya. Jadi pura-pura nggak tahu. Jadi gimana, apa istimewanya, bagaimana rasanya? Ya, kata yang beli sih memang enak gitu. Di antara kebab-kebab lainnya itu, bahkan itu kan franchise ya Pak. Ada franchise lain, pada akhirnya di kota saya itu banyak itu franchise yang sama dengan brand yang sama. Dengan brand yang sama, tapi tetap yang saya kelola itu yang paling rame. Bahkan orang ada yang tanya ke saya, Mbak, pakai dukunnya apa-apa kayak gitu. Padahal memang bener kan? Ya dukunnya itu Dukun. rajin Orang sedekah, pintar, orang saya pintar, bilang orang gitu. pintar. Nah, terus? Karena punya saya rame sendiri, dan sampai sekarang itu banyak yang udah tutup itu. Oh, Franchise-franchise Dengan yang lainnya brand yang sama dengan tadi. brand yang sama. Oke. Terus akhirnya karena saya merasa udah menguasai dunia perkebapan, akhirnya saya bikin brand sendiri. Yang tadi dimakan itu yang brand saya sendiri. oh, Jadi belajar pantes gitu enaknya ya. lain. Beda. Karena gratis berarti. Bisa aja. Oke. Tapi Nah, kan jadi ini apa? Setelah dari franchise, akhirnya buat kebab, Kebab sendiri. brand sendiri. Brand sendiri. Udah berapa lama yang baru ini? Yang brand sendiri itu dari tahun 2012-2013 lah. 2013. namanya apa? Namanya Markup. Markup. Iya, Kenapa dikasih nama markup? Markup. Apa Itu ya? kalau dalam dunia usaha kamu nggak boleh markup dong. Nah. itu Biayanya jangan di markup dong. Iya, itu markup. Tapi ini markup. Iya. Oke. Nah, mungkin boleh sedikit, boleh tahu nggak waktu 5 tahun atau berapa tahun tadi yang franchise tadi itu setelah dipotong segala macam itu berapa sih sebenarnya omsetnya sebulan atau setahun? Sebulan. Yang dari franchise yang pertama ya? Itu Yang ya? franchise pertama itu perharinya itu kita bisa 3-5 juta. Per hari. Iya. Ini lagi tinggi-tingginya tadi tuh ya. Yang lagi tinggi-tingginya itu Nah, kalau bagus gitu kenapa berhenti dan kenapa bikin sendiri? nggak berhenti Pak. Itu tetap Oh, kita tetap punya. ada. Iya. Oh, ada merek ini tadi, brand ini masih jalan. Iya. Terus bikin brand baru. Iya, bikin brand baru di tempat yang lain. Kenapa begitu? Iya, karena saya merasa ini peluang gitu.
daripada nanti saya disaingin orang lain, mending saya nyanyiin diri saya sendiri gitu. Oke. Menarik juga. Karena masih ada pasarnya gitu, pasarnya masih banyak, daripada nanti pasar yang masih banyak ini Diambil dicaplok oleh lainnya, orang. mending saya bikin brand sendiri depan gitu. Bedanya apa nih sekarang? Yang bikin sendiri dengan yang franchise, terus kemudian harganya bagaimana? Yang jelas kalau brand sendiri saya lebih murah ya. Karena bisa diatur ya. Jadi ini ceruk kita baru lah ya ngatur untuk sendiri. anak-anak muda. Iya. Pantesan waktu makan tadi aku merasa lebih Masih muda. muda-muda, Iya. iya. Rasa betul bahwa Coba aku- tolong diambil itunya umurku. ya. Tolong diambil ini. mana coba kita kasih lihat dulu. Nah, terus itu yang baru itu kalau di compare sama yang franchise, omsetnya gimana? Di bawah atau gimana? Karena baru awal buka ya. Masih di bawah sih. Masih di Karena bawah ya. menurut saya kalau yang awal buka itu udah lama banget ya, udah legend Orang udah lah ya. legend. Heeh. Oke, kasih Mas Roni. Ya. Oh iya. Oke. Nah, ini ini bukan yang brand markup sendiri. ya. Oh, markup. Bukan markup tapi Iya. markup. Markup. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Indonesia. Siap sedia. AB belakangnya Angkatan Bersenjata. Oh iya. Oh, ini markup ya. Awali akrab dengan markup. Oke, kebab akrab. Ada tulisannya beef di sini. Iya. Terus ada tulisannya medium. Apa itu artinya? Beef itu berarti isinya daging sapi, Pak. Oke, kalau medium? Medium itu size-nya. Jadi kita ada Oh, dua ada size. yang lebih gede lagi. Lebih besar Ada yang lagi. lebih kecil. Iya. Kalau yang Enggak. small? Cuman yang small nggak ada. Oh, jadi langsung medium. medium dan Iya, Pak Roni. Cuman ada large sama medium, medium. aja. Oh, Iya. oke. Sama ada satu lagi kebab frozen, kita kecil-kecil. Oh. Jadi di frozen. Namanya sama, mereknya markup juga. Sama, Oke. sama juga. Berapa harganya ini yang medium? 16.000. 16.000 dan Iya. yang Yang large 18.000. 18.000. Iya. Tapi Kalau ya, yang tadi franchise berapa? Yang franchise yang large 20.000, yang medium 18.000. Oh, 2000 selisih. yang franchise kan boleh disebutkan mereknya juga dong? Kan masih jualan? Enggak? Masih jualan. Itu kebab Turki Baba Raffi. Oh, Oh, Bapak. oke. Baba Raffi. Baik. Jadi Oke. kan dimulai dengan usaha kebab. Tapi tadi ceritakan soal ayam 1000 rasa ya. Iya, Nah, ini pengembangannya ini ya. iya pengembangannya. Gimana tiba-tiba jadi kok restoran dari ayam? Tadi kan udah ahli perkebapan gitu. Iya. Apa yang tiba-tiba ada insting mau buat restoran kan nggak gampang gitu. Ya itu tadi melihat peluang, Pak. Hmm. Melihat peluang di Cilacap itu kan kota industri, banyak pekerja-pekerja dari luar. Di situ ada Pertamina, ada Holcim, ada PLTU. Jadi masih banyak pasar di Cilacap itu. Jadi daripada kita didatengin kuliner dari luar, mending kita duluin deh gitu. Jadi kita jadi tuan rumah di Di kota Cilacap. kita sendiri. Iya, Cilacap. benar. Oh, Cilacap. Cilacap. Karena memang ada pasarnya masih ya. Masih ada Kan ini udah pasarnya. nguasain nih bidang kuliner. Iya. Apa yang dibutuhkan atau dicari oleh konsumen udah tahu sekarang ini ya. Iya, benar. Kalau ayam, kan tapi ayam kan banyak di sana, ayam gitu. Iya, benar. Kenapa masuk di ayam lagi gitu lah? Ya karena setiap Apa hari bedanya? kan kita makan ayam, Pak. Oke. Ikan ayam, Iya. ayam kambing. Dalam ya. seminggu kan pasti makan Nggak ayam kan, ada Pak. ya. Ocok ngarang gitu lah. Iwak tempe udah ada ya. Ya karena makanan kita pada umumnya kan ayam ya, Pak. Mayoritas ya. Mayoritas ayam. Jadi walaupun penjualnya banyak, tetap aja yang demand-nya juga tinggi. demand-nya juga tetap tinggi. Nah, apa pembedanya antara ayam 1000 rasa dengan ayam-ayam yang sudah ada selama ini? Ayamnya boleh sama, sambelnya yang bikin beda. Oh, sambal. Sambal. Apa bedanya nih sambal? Apa istimewanya sambal ini? Sambel itu ya, Mm-mm. kalau saya emang mungkin terlalu pede kali ya, karena sebelum kita meluncurkan produk ayam 1000 rasa ini, riset sambelnya itu panjang. Wish. Sebelumnya itu kita udah berbulan-bulan cuman ngulak-ngulik sambel terus. Nemuin Jadi, rasanya gitu. Iya, ya. kita harus punya sambel yang unik gitu. yang ya. unik, yang pelanggan itu nggak menemukan di tempat lain gitu. Walaupun kita cuman brand lokal, tapi kita harus buktiin bahwa kita punya sambal yang nggak bisa dimiliki di
brand-brand lain. Sebentar, ambil sambelnya mana? Mana ada sambalnya nggak? Dia nggak bawa. Oh, nggak bawa. Nggak bawa. Iya. Takut nanti dibuka rahasianya di sini diteliti gini takutnya diminta unsur resepnya. apa. Oke, Oke. jadi keunggulannya pada resep sambelnya. Iya. Ini satu macam sambal atau macam-macam sambal? Lumayan macam-macam sambal. Ada berapa Jadi, banyak itu? sekitar 5 ada. Karena Oke. kita gini, pengennya tuh selalu berganti gitu. Jadi supaya orang kalau ke ayam 1000 rasa, misalnya datang bulan ini gitu, 3 bulan lagi datang ada yang baru gitu. Ada yang baru tapi yang lama nggak diberhentikan kan? Nggak diberhentikan. Karena kalau saya hari ini makan, enak banget. Terus Iya. bulan depan saya datang, Oh, udah nggak nggak ada ada. Pak, sambelnya udah ganti, bisa Iya, kecewa. Iya benar. Itu apa? Seperti itu atau yang lama ini tetap bertahan, ada yang baru? Tetap bertahan. Pak. Sampai 5 macam sekarang. Iya, sampai 5 Yang macam. sambal yang paling digemari atau paling jadi andalan sambal apa? Sambal bakar gami. Apa itu? Oh, iya. Itu Tunggu dulu. Mas Roni bilang, oh gitu tahu atau? Tahu. Tapi bukannya itu ada merek tertentu ya? Gami enggak, itu apa nama? gami itu kan nama Oh, sambal nama. di Kalimantan, di Bontang itu. Mm-mm. Oh ini Namanya sambal generiknya gami. ya? Generiknya. Iya. Oh, Jadi oke. kita tuh ngambil sambal-sambal di Nusantara yang Khas. terkenal, yang khas terkenal. gitu, Oh. yang rasanya Sambal apa enak. tadi? Gami Gami. Gami. Itu dari Kalimantan mana? dari Di Bontang. Oh Bontang, Iya. Kalimantan Timur. Jadi itu ada ceritanya Pak Roni. Gimana? Ada Nah, coba ceritanya. gimana Jadi ceritanya? ayam 1000 rasa itu sebelumnya belum ada, itu sambal bakar gami itu belum ada. Waktu launching pertama kita andalan itu ayam bakar dengan sambal andalannya itu sambal bawang. Tapi sambal bawangnya itu emang beda dari sambal lain itu. Itu banyak yang suka gitu dengan sambal bawang kami gitu. Oke. Tapi terus kita itu kan buka di 2019 Desember. Alhamdulillah dengan persiapan yang matang, dengan prepare yang optimal, begitu buka grand opening sesuai harapan lah. Jadi hotel kita bisa rame banget gitu. Rame. Tapi ya semua tentunya ada sesuatu yang di luar dugaan kita. Setelah 2019 itu apa coba yang terjadi? Pandemi. Oke, kena Jadi, juga ini ya? Kena juga, kena banget, bukan kena juga. Oh, kena banget. Kena Apa yang banget. terjadi? Yang terjadi akhirnya di 2020 itu ya, pertengahan ya mulai kesulitan itu ya. Mulai di orang-orang nggak boleh keluar rumah, itu udah kita kacau lah. Akhirnya bingung dari pertengahan 2020 sampai 21 itu udah cuman bingung aja. Apalagi dulu saya masih punya baby ya, baru melahirkan di awal 2020. Ini mau dibawa kemana ayam 1000 rasa, baru buka udah seperti ini gitu. Sampailah di hampir akhir 2021 itu sudah mulai bebas ya, orang-orang boleh keluar itu, tapi kok pelanggan kita nggak balik lagi ya gitu. Oh, terus? Bingung gitu. Yang muncul tuh kafe-kafe, orang perginya ke kafe. Pelanggan kita kemana nih, bingung kan. Akhirnya suatu ketika saya itu waktu itu anak saya sakit, opnam. Nah opnam, di situ saya punya waktu untuk mikir. Tadinya kan cuman dengan kesibukan kerja, ngurus baby, sama bingung doang. Udah itu aja, bingung sibuk. Terus? Akhirnya saya di rumah sakit itu sempet scroll kan, cari ide. Aduh mau saya apain ini ayam 1000 rasa, masa mau saya tutup gitu. Akhirnya saya tuh nonton salah satu reviewnya Bu siapa ya? Yuyun Anwar. Siapa? Bu Yuyun Anwar. Dia itu inilah ahli teknologi pangan gitu. Nah, dia mereview salah satu restoran di Malang yang lagi viral, yaitu sambal bakar itu. Yang Gami itu. Yang Gami itu. Akhirnya malam-malam suami saya datang kan ke rumah sakit nemenin saya. Ini saya nonton ini, kira-kira kalau ayam 1000 rasa kita tampilin menu ini gimana ya? Terus suami saya senang itu, saya dapat ide itu, antusias. Wah,
bener ini yang bisa mendatangkan orang ini selama ini kan dikurung, mereka tuh butuh experience baru, keluar rumah kalau cuma mau makan ayam ngapain, mereka selama dikurung itu kan makannya cuma ayam goreng juga katanya. Tapi begitu mereka ketemu sambal bakar yang mereka bisa foto, bisa posting, punya kesenangan sendiri, itu bisa mendatangkan orang nanti. Warung sensasi baru lah ya. Iya, sensasi baru. Terus dicoba. Akhirnya dicoba. Itu pakai riset tadi itu ya? Tetap pakai riset. Tapi ini agak ngebut risetnya. Begitu anak saya check out dari rumah sakit, saya survei sama suami saya. Survei kemana? Surveinya yang terdekat itu kemarin yang ada di Jogja. Di Jogja juga ada. Ayam sambal gami gitu? Iya, sambal gami. Oke. Itu juga ramai banget. Saya beli sambalnya banyak itu, saya simpen di freezer. Tiap hari saya bikin. Diincip-incip gitu? Iya, saya. Wah, itu bisa diare itu. Akhirnya berapa lama ini dibutuhkan waktu? Itu cuman sebulan. Akhirnya nemu dan kita langsung launching. Kata suami saya, ini ulang tahun ayam 1000 rasa yang ketiga harus sudah bisa di launching. Jadi setiap hari saya bikin sambal, Pak. Bikin sambal tiap hari. Itu kalau yang ngetes siapa? Sendiri atau ada keluarga atau siapa tes? Iya, kita bikin FGD kecil-kecilan lah. Kalau waktu buka awal ayam 1000 rasa kan FGD-nya wah klub ini, kelompok ini. Nah, ini kan udah minim Pak dananya. Jadi FGD kecil-kecilan lah, keluarga, teman-teman aja. Udah oke begitu launching, akhirnya alhamdulillah bisa mengembalikan omset yang seperti awal buka dulu. Ini karena promonya orang-orang datang, bagaimana Kak? Orang-orang tahu bahwa ada sambal gami ini? Ya kita main di medsosnya juga Pak. Oke. Kita aktif di medsosnya. Iya. Sambal gami, apa? Kata-katanya apa itu membuat orang penasaran? Apa ya kata-katanya? Nggak perlu kata-kata pun orang lihat itu dibakar, karena lagi ini ya, lagi viral ya. Gitu kan. Saya belum pernah tahu sambal gami seperti apa. Yang dibakar di tungku-tungku gitu. Jadi dicobek kecil-kecil itu kan kompornya panjang banyak gitu. Iya. Nah kita open kitchen di depan, jadi kitchennya show-nya agak itu ya? Iya ada show-nya. Jadi sambalnya dibakar? Iya dibakar, mereka bisa videoin, bisa fotoin pelanggannya. Gitu. Sensasinya di situ. Sensasinya di situ. Rasa sama dengan gami yang dikenal? Lebih enak menurut saya. Iya. Itu ada misalnya kekhasannya di mana? Apakah terasinya, apakah itu cabenya atau apa gitu? Iya, mix antara cabe, tomat sama terasinya. Yang dominan itu terasinya memang. Kalau terasinya karena itu harus benar-benar pakai terasi Kalimantan kalau pengen rasanya mirip. Jadi kita langsung beli terasi dari sana. Beli dari sana. Bahan juga mempengaruhi sekali. Iya. Beda banget sih kalau terasi Kalimantan sama terasi yang ada di Jawa itu beda banget. Iya, mereka bahasanya juga beda ya. Iya. Iya, bahasa terasi. Tapi sorry. Jadi ini harga yang dipatok itu untuk segmentasi pasar yang mana ini? Untuk menengah lah, menengah. Jadi harganya berapa misalnya contohnya? Misalnya kalau ayam sambal gami itu 24.000 ayam pejantan itu. Yang murah pun ada telur tapi gami tapi telur dadar. Pakai sambal gami. Sambalnya pakai sambal gami dan itu laris, telur pun laris karena sambalnya. Jadi gaminya ini rahasianya tuh di gami ini ya, iya. Di sambalnya ya. Iya. Di sambal gami. Nah itu setelah itu kan tadi katanya nambah sampai 5 sambal. Itu yang pertama gami dulu. Enggak yang itu bawang, pertama bawang. Bawang, yang pertama bawang, lamongan. Masih seputar sambal-sambal di Jawa lah. Jawa, tambahannya yang gami. Iya. Sekarang masih ada lagi tambah lagi atau masih gami itu? Gami, sekarang ada gami hijau. Gami hijau itu biasanya yang nggak suka terasi. Jadi ya kalau pakai cabai hijau kita nggak pakai terasi. Jadi kayak sambal-sambal di Padang gitu ya. Jadi ini kreasi baru nih ya. Iya. Jadi berinovasi terus ini. Harus. Oke. Itu jadi, pada saat tadi pandemi itu kan nggak hanya nyentuh yang 1000 rasa kan, termasuk franchise-nya kena juga yang kebabnya itu. Iya semuanya. Jadi kita itu tiap bulan tuh cuma nombokin gaji karyawan terus.
itu yang bikin kita panik gitu. Mau dikeluarin kasihan kan, akhirnya kita bikin shift itu. Kamu 2 hari kerja, 2 hari libur, mau nggak gitu? Mau, daripada nggak kerja kan mungkin. 2 hari. Sampai 3 hari kerja, 3 hari libur. Akhirnya terakhir itu kebijakan saya setengah bulan kerja, setengah bulan libur. Untuk bisa bertahan. Untuk bisa bertahan. Jadi kalau sekarang udah mulai bangkit, sudah sama dengan sebelum pandemi? Sebenarnya setelah pandemi ini nggak bisa sama konsepnya, udah nggak bisa sama seperti waktu sebelum awal dulu, karena kayak ada perubahan sih, perubahan ekosistem kuliner menurut saya gitu. Banyak resto-resto, yang jelas banyak resto-resto baru berdatangan di Cilacap. Mungkin mereka juga melihat ya potensi yang ada ya. Di Cilacap gitu. Memang kalau kita lihat di Purwokerto aja ya, iya, betul. jujur aja hampir setiap hari ada yang baru, ada yang baru, tapi lebih banyak kafe ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton podcast ini yang di luar Banyumas, sekarang Banyumas itu seru, banyak sekali kafe-kafe baru, banyak kuliner-kuliner baru. Nah ini mungkin euforia setelah pandemi sekian lama ya. Saya nggak tahu nih pasarnya akan jenuh atau tidak. Tapi di Cilacap mungkin lebih kecil ya. Jumlah penduduk Cilacap itu berapa dibanding jumlah Purwokerto? Tahu nggak jumlahnya? Banyak, 2 jutaan. Oke, tolong disensus dulu. 2 jutaan. Di Purwokerto berapa ini ya? Tertinggi kalau Cilacap jumlah penduduknya tertinggi di Jawa Tengah. Oh tertinggi? Iya. Karena kan wilayahnya juga terluas di Jawa Tengah. Oh oke. Saya selama ini melihat Cilacap ya segitu-gitunya aja kotanya kan. Iya. Ternyata dia mau manjang kan. Iya, kan berbatasan sama Jawa Barat juga. Sampai Jawa Barat. Perbatasannya paling banyak Cilacap. Kabupaten perbatasan Cilacap itu banyak banget. Gitu. Ada satu tadi yang menarik adalah research ya, sama pemahaman pasar. Bisa share sedikit ya sih apa yang dimaksud dengan survei tadi itu? Apakah mendatangi tempat-tempat atau bentuknya seperti apa yang dilakukan? Kalau survei itu kita lebih mengundang, kita bikin FGD gitu, mengundang misalnya komunitas apa, kan banyak komunitas ya, komunitas anak-anak muda. Kita kasih voucher gratis untuk nyobain sambal kita, makanan kita. Mereka ya senang-senang aja kan dikasih makan gratis gitu. Terus kita bikin form, suruh menilai, kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, sambalnya gimana, ayamnya gimana gitu. Masih ada nggak survei atau riset seperti ini kan? Untuk segmentasi kami ada nggak? Kan kita tinggal isi form aja, nggak ada masalah kan? Iya. Iya, oke. Nggak ada masalah, kami akan ke sana. Iya. Mana formulirnya kami isi langsung dari sini aja. Yang penting Dan makan itu, gratis. Dan itu sampai sekarang sih, kalau ada yang makan gitu, kita kasir tuh nganter, Bu minta tolong untuk diisi layanannya gimana, terus untuk makanannya gimana gitu. Kalau ada yang makanan nggak memuaskan, kita gratisin. Atau misalnya keasinan, atau ada rasa yang di luar standar di luar standar itu kita gratisin. Dan kita kasih, udah digratisin, kita kasih voucher lagi supaya dia mau balik lagi, Pak. Oke, nanti kita pakai alasan itu nanti. Nah ini menarik sekali ya, karena salah satu yang membuatnya nggak konsisten itu kan standarisasi rasa. Nah banyak juga kuliner itu akhirnya jatuh bangun karena kokinya ganti. Nah ini gimana strateginya itu seperti itu? Kalau di kami sih nggak menjadi permasalahan, karena semua itu udah terukur dengan gramasi ya. Ditimbang ya. Harus. Ini berapa ons, ini berapa ons. Jadi udah nggak urusan tangan lagi gitu ya. Nggak usah. Urusan gramasi gitu ya. Terus sudah langsung dibikinin paket-paket gitu ya? Iya, misalnya bikin bumbu ungkepan ayam itu, kan kita bikin banyak banget. Iya. Terus nanti ditimbangin untuk satu bungkus untuk berapa ayam, berapa kilo ayam gitu. Jadi mereka udah tinggal ngambil bungkusan, udah ditimbang aja, dituangin aja ke wajannya. Gitu ya. Jadi itu nggak perlu dilakuin koki pun bisa. Gitu. Jadi standarnya itu terjaga ya. Baik, pengembangan ke depan apa yang mau dilakukan? Pengembangannya ya saya sih sekarang kalau di Ayam Seribu Rasa dan di usaha-usaha kuliner yang saya kelola sekarang,
ingin mempertahankan kualitas, meningkatkan servis, dan terus melakukan inovasi. Jadi saya pengen itu brand-brand saya itu bukan brand yang hanya viral sesaat. Jadi pengen yang long lasting, yang kedepannya berapa belas tahun lagi itu menjadi brand yang legend yang dicari orang. Oh ini ayam 1000 rasa yang dulu ya gitu, pengennya yang kayak gitu. Ada rencana ya untuk masuk ke Purwokerto? Dalam waktu dekat belum. Waduh, saya kira dalam waktu dekat, iya. Dalam waktu dekat belum. Ya, waktu lama itu berapa lama kami ini sudah tertarik ini. Iya sih, banyak sih yang udah ngajakin pengen beli franchise-nya atau bukan franchise ya, kita belum Bermitra lah gitu. Cuman saya belum berani gitu. Saya pengen punya SOP yang baik dulu, pengen ini berumur panjang dulu, bener-bener settle dulu lah, jangan terlalu berambisi. Iya bener, saya nggak mau yang juga kan punya tanggung jawab moral juga ya, begitu buka di tempat lain, di kota lain, terus sepi, terus tutup, itu beban gimana? moral, beban moral dan brand kita juga yang rusak kan namanya. Ya. Gitu. Oke, jadi harus hati-hati ya. Pengen belajar dari kayak Bakmi GM, itu kan pelan-pelan banget. Dia punya cabang banyak, ini kan belum lama ini aja. Padahal dia udah buka dari tahun 80-an. Oh, dari saya masih segini, ini sekecil ini nih, udah ada. Dan nggak banyak yang bisa seperti Bakmi GM kalau untuk brand-brand lokal negara kita gitu. Itu kan terakhir yang sambal gami tadi 2000 berapa? 2021 ya? Akhir 2019. Yang gaminya ya 21. 21, sekarang 2023. Iya. Nah, dengan kondisi sekarang, boleh tahu nggak omsetnya berapa tuh kira-kira? Per tahun apa per bulan atau apa? Mungkin kalau boleh. Saya belum pernah ngitung per apa, taunya per hari. Oh, per hari ya, boleh. Per hari? Per hari rata-rata. Itu 3-5, tapi kadang bisa lebih dari itu kalau ada nasi box gitu. Oh, kalau ada pesanan-pesanan ya. Kadang-kadang kan ada acara-acara ya. Iya, begitu. Oke. Itu 35 itu untuk yang ayam 1000 rasa. Iya, itu di luar yang kebab. Box. Di luar yang kebab lagi kan? Yang kebab ada lagi. Ya. Oke. Kalau dulu sebelum pandemi malah bisa rata-rata 8 gitu. Iya. Tapi dengan situasi dan kondisi di mana pesaing-pesaing bermunculan ya, kemudian orang punya banyak pilihan, dengan omset segitu udah stabil lah ya. Iya, alhamdulillah. Yang penting bertahan dulu kalau saya itu. Ya. Saya punya keyakinan belajar dari kebab Turki Babarafi dulu. Dulu omsetnya berapa coba Pak? Awal-awal 100.000, 50.000 coba. Ngedes banget kan gitu. Sampai bisa menjangkau ke 3-5 juta itu kan luar biasa gitu. Saya masih meyakini itu. Pengalaman itu ya. Kesuksesan itu nggak bisa diraih dengan instan gitu. Kita harus sabar, harus kita telatenin. Kembali ke telatenin gitu. Kata kuncinya itu ya. Kata kuncinya. Kita nggak bisa hari ini buka restoran, wah kemudian besok udah balik modal, nggak ada itu cerita ya. Bener. Belum lagi tadi ya, ada yang pandemi segala macam. Iya, itu di luar dugaan. Nggak gampang, banyak yang tumbang. Ini bisa bangkit aja sebuah prestasi ya. Apalagi ini Mas Andi, tadi kan salah satu kuncinya pada saat jatuh tadi untuk masuk ke tahap berikutnya kan nggak sengaja nonton itu kan review itu kan. Nah ini juga kaca sedulur, jangan-jangan kalau teman-teman nonton Ngopi Ngapak, jangan-jangan memberikan banyak ide-ide gitu ya buat para kaca sedulur untuk siapa tahu menginspirasi membuat inovasi-inovasi baru. Jadi stay tune terus nonton Ngopi Ngapak. Harus. Ini promosi. Tapi benar, kemarin saya ketemu dengan anak-anak muda. Pertanyaannya kan selalu bagaimana memulai usaha. Nah, di Ngopi Ngapak kan kita selalu tanyakan kepada kita bagaimana mereka, tantangannya apa, omsetnya berapa, terus kemudian bagaimana mereka kemudian bisa bertahan di tengah ya jatuh bangun. Betul. Kayak kalimat tadi, nggak ada yang instan, semua membutuhkan proses. Jadi banyak anak muda yang nggak tahan, baru 1 tahun
Iya, belum untung belum itu udah nyerah. Nyerah, Ini iya. 5 tahun. 5 tahun. Jungkir Telaten balik terus gitu ya. Iya. Nanti bilang ya mungkin modalnya gede, anaknya orang kaya jadi dia sanggup, kita nggak punya. Nggak begitu juga ya. Iya. Sampai dibilang kamu usahanya kayak kucing beranak pindah-pindah katanya. Kemarin aku beli di sini, sekarang udah pindah, aku cari nggak ada. Kadang-kadang WA, outletmu di mana Di mana sekarang sih? katanya. Nah, Terus saking nyari kontrakan yang murah itu Pak, wah ini udah perpanjangan nggak kebayar, pindah Berat, iya. gitu. Sampai akhirnya kita punya outlet sendiri gede gitu. Tadinya itu cuman gerobak Pak, gerobak dan ngemper di pertokoan orang pun kita nggak kuat bayar, coba bisa Astaga. dibayangin kan. Sampai akhirnya ya itu nggak ada apa ya, kalau kita sabar itu, kalau keyakinan saya kalau kita sabar itu kita nabung, kesabaran kita itu tabungan kita, dan Allah itu suatu saat akan kembaliin tabungan kita gitu. Seperti itu. Jadi kalau aku dulu pernah mampir itu sudah milik sendiri tuh. Udah. Oh, oke, Udah yang milik itu ya. sendiri. Iya, cukup besar itu. Tadi juga bagus ya, Ayam ada 1000 sedikit rasa. yang dukunnya tadi ya. Ternyata dukunnya banyak sedekah kalau nggak salah tadi ya. sempat Iya. sebut. Nah itu mungkin juga jadi masukan ya buat kancah sedulur. Jangan lupa banyak sedekah, even di tengah-tengah kondisi yang lagi sulit. Sulit. gitu Iya, ya. benar. Oke, sedekah membawa berkah. Wah. Meskipun yang positif itu ada juga sampah membawa berkah ya. Ini sedekah membawa berkah. Itu sama bakul peso. Saya tuh tiap Jumat ada itu sih, ada Jumat berkah. Jadi ngeluarin apa nasi box yang kalau kita nyalurin sendiri kan susah ya, kita salurin lewat yayasan sosial gitu. Rutin setiap Jumat mereka jemput ke outlet kita dan mereka yang bagikan gitu. Ini lepas kita bercanda, saya orang yang percaya sedulur. Kalau kita banyak berbagi, banyak memberi, itu rezekinya itu mengalir deras sekali. Jadi mulailah dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan, gak usah dipaksain. Tapi kalau mau berbagi, ya seperti ini, rezeki itu selalu ada aja, dari manapun juga, yang kadang-kadang kita tidak tahu dari mana itu. Dari arah-arah yang tidak disangka. Tidak diduga. Maka kita punya tagline, senang bisa Bisa berbagi. berbagi. Ya. Masuk. Baik, terima kasih banyak Santi. Iya. Ya, sudah berbagi cerita. Doa kami sukses selalu. Amin. Karena suamimu dulu pernah masuk di acara kita ya. Betul, betul. Romi waktu itu ya. Nah, jadi ini suami istri udah pernah masuk, di ya. ini jarang, ini pecahkan rekor ini. Berarti harus Iya. makan-makan nih. Harus makan-makan. Di mana? Markup. Di markupnya kan udah Udah ya, ayam berarti 1000 makan rasa. 1000 Ada rasa. dong, 1000 rasa. Nanti kita kecil datang acap. 1001 rasa. Ini semua ini kira-kira ada 100 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 100. Kita berangkat. Siap. Oke. Kabarin Tapi aja. kita isi formulir. Kalau reviewnya jelek tak suruh bayar. Aduh. Teman-teman, bagus-bagus semua ya. Supaya bayarannya adalah isi formulir. Nanti ada yang alasan, agak asin ya. Itu pasti dikasih gratis lagi. Bungkus bawa pulang. Oke, Santi sukses selalu ya. Sukses Mas Santi. Salam buat suamimu juga. Siap. Semoga satu hari kalau kita atau kami ke sana, kami bisa makan sambal. 1001 rasa. Salah. Ayam 1000 rasa. Bukan Sambal gami. Gami, sambal Sambal gami merah dan hijau. hijau. Hijau tanpa terasi. Yang alergi terasi Oke, sambal hijau. Mas Roni, tidak ada Oke. pesta yang Tak tidak berakhir. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai, potong terasi. Cakep. Sekian episode Ngopi Ngapak, semoga selalu memberi inspirasi. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Iya.